Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hani Hakimi, NIM 2011 dari lokal PAI 6J. Di sini saya akan memenuhi tugas mengenai sejarah kebudayaan Islam dan saya akan memperjelaskan tentang pengayaan materi ajaran sejarah kebudayaan Islam jenjang madrasah ibtidaiyah. Baiklah, di sini dikatakan pengertian program pengayaan. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Jenis-jenis program pengayaan. Menurut Depdiknas 2013 P.20-22 ada beberapa jenis program pengayaan, yaitu sebagai berikut. 1. Kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. 2. Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran pemahaman diri. Dan yang ketiga di sini dikatakan pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. 4. Karakteristik program pengayaan. Program pengayaan dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi telah melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Guru perlu mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas yang sesuai KD untuk memfasilitasi peserta didik. 5. Pelaksanaan program pengayaan. Menurut Izzati 2015, P.57-58, bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya adalah di sini dikatakan yang pertama menugaskan siswa membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. 2. Memfasilitasi siswa melakukan percobaan soal latihan, menganalisis gambar dan sebagainya. 3. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para siswa. 4. Membantu guru membimbing teman-temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Dan di sini dikatakan juga menurut tim Direktorat Pembinaan SMP 2017, P.24-30, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok, belajar mandiri. 6. Prinsip-prinsip program pengayaan. Di sini terdapat prinsipnya ada inovasi, kegiatan yang memperkaya, merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Dan di sini 7 langkah-langkah program pengayaan. Langkah-langkah dalam program pengayaan tidak perlu terlalu jauh berbeda dengan program pembelajaran remedial, diawali dengan kegiatan identifikasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian guru. B. Konsep-konsep program remedial. Program remedial ini satu program berarti hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan. Program remedial merupakan implikasi dari teori belajar tuntas yang memerlukan upaya tambahan untuk mengatasi dan membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Baiklah, dan di 2
Karakteristik program remedial. Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seseorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi, atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. Siswa yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran remedial biasanya mengalami kesulitan dalam hal sebagai berikut. 1. Kemampuan mengingat relatif kurang. 2. Perhatian yang sangat kurang dan mudah terganggu dengan sesuatu yang lain di sekitarnya pada saat belajar. 3. Relatif lemah dalam memahami secara menyeluruh. 4. Lemah dalam memecahkan masalah. 5. Sering gagal dalam menyimak sesuatu gagasan dari sumber informasi. 6. Mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep yang abstrak. 7. Gagal menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya yang relevan. 8. Memerlukan waktu relatif lebih lama dalam menyelesaikan tugas. Prinsip-prinsip remedial terdapat ada adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. 4. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.